warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi biaya produksi pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Baik, langsung saja kita simak pembahasan materinya. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian biaya produksi. Jadi, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk menghasilkan produk, barang atau jasa tertentu. Pada dasarnya, tujuan penghitungan biaya produksi adalah untuk memaksimalkan keuntungan sebuah usaha. Penghitungan biaya produksi dilakukan dengan membandingkan pendapatan yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan. Ada beberapa tujuan penentuan biaya produksi. Yang pertama, menetapkan biaya produksi. Sangat penting tentunya bagi setiap perusahaan untuk menetapkan biaya produksi secara tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan mencatat semua bukti transaksi terkait pengeluaran biaya. Pengumpulan bukti transaksi, pencatatan, dan penentuan atas terjadinya transaksi dengan baik akan menghasilkan penetapan biaya produksi yang tepat. Yang kedua, mengendalikan biaya. Pengumpulan semua bukti transaksi, pencatatan, dan penentuan biaya produksi yang tepat akan membuat tugas manajemen semakin mudah dalam hal pengawasan dan pengendalian biaya untuk produksi. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Penentuan biaya produksi juga sangat membantu suatu usaha untuk mengambil keputusan jangka pendek, antara lain pembelian bahan baku, pembelian alat produksi, dan penentuan harga jual barang jadi. Sebelum melakukan penghitungan biaya produksi dan keuntungan secara lengkap, kita perlu mengetahui beberapa hal penting serta tahapan penghitungannya. Berikut akan kita bahas secara jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan biaya produksi serta tahapan penghitungan biaya produksi. Yang pertama, biaya produksi dan harga pokok produksi atau HPP. Penghitungan biaya produksi dan HPP atau modal pokok merupakan tahap awal penghitungan yang sebaiknya dilakukan sebelum memulai penjualan. Biaya produksi perlu diperhitungkan karena berkaitan dengan berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk-produk usaha. HPP atau harga produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk, barang dan jasa dalam sebuah ukuran tertentu. Dan manfaat dari HPP ini adalah untuk mengetahui secara akurat berapa biaya yang dikeluarkan oleh sebuah produk yang dihasilkan. Jadi kesimpulannya, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu unit usaha untuk menghasilkan produk, yaitu barang dan jasa, yang terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi ini akan membentuk harga pokok produksi yang nantinya dipakai untuk menghitung harga pokok barang jadi. Yang kedua, yaitu komponen biaya produksi. Unsur biaya produksi terdiri atas biaya-biaya berikut. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Bahan baku merupakan bahan yang secara langsung dipakai untuk memproduksi suatu barang jadi yang siap dipasarkan. Bahan baku tersebut mencakup semua bahan yang secara fisik dapat diidentifikasi sebagai bagian dari produk jadi. Contoh bahan baku langsung yaitu ayam, tepung, dan minyak goreng pada produksi ayam goreng tepung, kain pada produksi baju, dan kulit sapi pada produksi aksesoris dari kulit. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya-biaya bagi semua tenaga kerja langsung yang ditempatkan dan diberdayakan dalam menangani kegiatan produksi secara langsung. Tenaga kerja langsung yang dimaksud adalah tenaga kerja yang mengerjakan proses pembuatan bahan baku langsung menjadi suatu barang jadi yang siap dipasarkan. Contohnya, tenaga kerja langsung yaitu
koki dan asisten pada produksi di usaha kuliner, ahli pola, ahli potong, dan penjahit pada produksi di usaha fashion, dan tenaga pengayam pada produksi kerajinan anyaman di usaha kria. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu, atau bisa disebut juga sebagai biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi pada usaha tersebut. Contohnya, biaya bahan baku tidak langsung, di luar bahan baku pokok, lalu biaya tenaga kerja tidak langsung, di luar tenaga kerja inti untuk produksinya, kemudian biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, ada biaya listrik dan air, selanjutnya ada biaya asuransi, dan biaya overhead lain-lain. Secara umum, kita akan membahas 5 jenis biaya produksi. Antara lain, yang pertama biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan sebuah usaha pada periode tertentu dengan jumlah yang tetap dan tidak bergantung pada hasil produksi. Contohnya, biaya sewa usaha, gaji tetap karyawan, dan biaya administrasi, serta biaya lain-lain. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel merupakan biaya yang besarannya dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi. Artinya, di sini semakin besar hasil produksi, semakin besar pula biaya variabelnya. Contohnya biaya bonus atau lembur pekerja dan biaya bahan baku yang dikeluarkan berdasarkan jumlah produksi. Yang ketiga, biaya total atau total cost. Biaya total merupakan penjumlahan seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan suatu perusahaan untuk menghasilkan barang jadi dalam satu periode tertentu. Kemudian ada biaya rata-rata atau average cost, yaitu merupakan besarnya biaya produksi per unit yang dihasilkan. Besar biaya rata-rata ini dihitung dengan cara membagi total biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan. Kemudian biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal merupakan biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu unit barang jadi. Biaya ini muncul ketika dilakukan perluasan produksi dalam rangka menambah jumlah barang yang dihasilkannya. Baik, kita telah sampai di akhir pembahasan materi tentang biaya produksi. Dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang penghitungan total biaya produksi, harga pokok produksi atau HPP, dan penetapan harga jual. Untuk itu, nyalakan terus notifikasi pada channel ini dengan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Terima kasih sudah menyaksikan atau mengikuti pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.